Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Bio Friends, hari ini Bina Insani kedatangan tamu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Kebetulan yang datang Bu Kadis, Bu Kepala Dinasnya. Nanti saya akan kenalkan beliau kepada Bio Friends semua. Kita sapa dulu Ibu Kadisnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik sekali Pak Rektor. Nah, ini saya minta izin ngenalin ke Bio Friends dulu ya Bu. Silakan Pak. Nah, Ibu Kepala Dinas atau Ibu Kadis yang sering dipanggil, nama beliau adalah Dr. Satya Sriwijayanti Anggraini, betul ya Bu ya? Betul sekali Pak. Dipanggil pendeknya apa Bu? Ibu Tia. Ibu Tia, oke. Tapi agar tidak mengurangi arti, dokternya ditambahkan hewan. Oh, Saya dokter hewan. Oke. Ada MM-nya juga di belakang? Ada MM-nya di belakang. Oke, baik. Oke, senang sekali berjumpa di Bina Insani Silaturahmi. Ini lagi sibuk apa Bu, DP3A Kota Bekasi Bu? DP3A sepanjang tahun ini sepertinya kita sibuk, tapi akhir-akhir ini mengingat kasus kekerasan ya Pak, terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Nah, kita lebih banyak sekarang menangani kasus-kasus itu. Oke, jadi kita sekarang dalam rangka kampanye Stop Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Stop kekerasan terhadap perempuan. Oh ya, Dan perempuan anak. ya? Betul. Oh, bukan ibu ya? Bukan ibu. Oh. Kalau ibu orang yang sudah menikah. Oh, oke. Nah, ini mulai dari usia anak sampai dengan tua. Nah, itu perempuan. Oke. Berarti stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Luar biasa. Oke. Betul sekali Pak. Nah, ini kira-kira yang mendasari ide ini apa ya Bu? Apa pentingnya nih bagi masyarakat Kota Bekasi? Pertama kali mungkin saya mengucapkan terima kasih atas concernnya Bina Insani terhadap upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi latar belakang kegiatan ini adalah mengingat tingginya tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat di akhir-akhir ini. Sehingga kita tahu kekerasan itu berarti adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Juga memiliki dampak psikologis terhadap korbannya. Juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Juga kita berharap hidup bahagia dan sejahtera adalah impian semua insan di dunia ini. Untuk itu kita melakukan upaya mencegah agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi baik pada perempuan maupun anak-anak kita. Oke. Jadi itu yang mendasarinya ya Bu ya? Betul sekali Pak. Oke. Nah, seberapa serius ini Bu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini? Kita sebut serius karena mengingat trennya yang terus meningkat di sepanjang tahun. Contohnya sampai dengan medio bulan Oktober 2024 ini, itu jumlahnya lebih tinggi dibanding periode di Oktober bulan September. Jadi sebesar 324 kasus yang sudah terjadi, dan alhamdulillah walaupun semua kasus bisa kita tertangani bekerjasama juga dengan unit PPA Polres Metro Bekasi. Artinya peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa ternyata ini perlu diwaspadai dan segera kita harus cegah agar tidak terjadi lagi kasus berulang. Oke. Berarti melibatkan dinas yang lain ya, OPD yang lain ya Bu ya? Betul, DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena dibutuhkan peran serta dari semuanya, termasuk dari unsur akademisi, dari unsur swasta, juga dari unsur pengendalinya, yaitu Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan tentunya. Berarti kita sinergi ya Bu ya? Betul. Termasuk peran kampus juga nih Bu? Betul sekali. Di kami pun di Bina Insani University ini kita juga membentuk komite PPKS itu Bu. Karena biasa. Itu sudah menjadi kewajiban dari setiap kampus. Mengingat tadi yang Ibu sampaikan, selalu saja ada ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan gitu, terutama mahasiswi gitu. Betul, itu di unsur di level perguruan tinggi. Nah, di unsur sekolah dasar dan sekolah menengah, setiap sekolah juga wajib membentuk yang disebut dengan tim pengendali pencegahan kekerasan, walaupun tanpa seksual ya di level sekolah menengah dan dasar.
Nah, kita harapkan tim-tim yang terbentuk ini memang benar-benar bisa melakukan fungsinya dan melakukan upaya pencegahan di lembaga-lembaga pendidikan. Oke. Tadi dikatakan ini campaign, Betul, Pak. kampanye ya. Mungkin ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan. Nah, ini yang kira-kira dari sekian rangkaian itu mana yang betul-betul bisa langsung secara efektif berdampak kepada upaya stop kekerasan tersebut, Bu Tia? Jadi campaign ini merupakan benar yang seperti Pak Rektor bilang bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan. Langkah yang pertama kita sudah melakukan pembentukan tim efektif, juga melibatkan akademisi dari unsur Bina Insani dan UPT PPA-nya Kapolres Metro Bekasi. Selain pembentukan tim, kita juga melakukan launching. Jadi ada hotline yang kita bisa berikan bagi masyarakat agar dapat mengakses dalam bentuk pelaporan yang kita sebut dengan terpana. Jadi kita punya teleponnya, Pak. Jadi dengan hotline ini kita harapkan masyarakat bisa segera melaporkan apabila mengalami atau mendengar terjadinya kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak. Bisa di-share di sini Pak hotline-nya? Oh, boleh di-spill, silakan. Di nomor 0816 0816 848 848 478. 478. Hotline, itu hotline. Betul, kita sebut dengan Terpana, tempat curhat perempuan dan anak. Keren juga ya. Betul. Terpana ya. Betul. Jadi kita harapkan perempuan-perempuan yang mengalami masalah atau anak-anak yang mengalami kesulitan, entah mengalami kekerasan atau kesulitan belajar sedikit sekalipun, bisa melaporkan melalui teman curhatnya yang kita sebut tadi, teman curhat perempuan dan anak. Oke. Itu kan media komunikasi curhat ya Bu ya? Betul. Nah, kalau upaya untuk edukasi masyarakat dalam rangka preventif ya, itu kira-kira apa yang dilakukan? Luar biasa, banyak sekali Pak ya yang sudah kita lakukan. Contoh, kita mulai dari sekolah. Jadi kita mencoba sekolah itu agar menjadi sekolah ramah anak. Jadi bagaimana sekolah memang menjadi tempat yang aman bagi anak-anak dengan melibatkan 3 unsur. Yaitu unsur pendidikan, unsur lingkungan, dan anak sendiri selaku pelajar di situ. Jadi setiap sekolah kita dorong mereka menjadi sekolah ramah anak, dan itu sebenarnya sudah merupakan kewajiban. Yang kedua, di lingkungan sekitar kita juga mendorong terbentuknya PATBM. Jadi di setiap kelurahan itu beberapa masyarakat, tokoh masyarakat membentuk PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Karena DP3A tidak mungkin mengawal sampai ke daerah-daerah dalam. Kita harapkan lingkungan sekitar bisa care terhadap lingkungannya, sehingga apabila ada sesuatu terjadi mereka bisa melaporkan melalui PATBM tentunya. Selain itu kita juga memberikan kegiatan apabila terjadi kasus kekerasan, kita memberikan layanan penanganan, baik penanganan traumanya maupun penanganan secara hukum apabila memang terkena sanksi hukum pada akhirnya. Begitu Pak. Oke, luar biasa. Jadi mulai dari pencegahan, penanganan, sampai dengan akhirnya pendampingan. Berarti preventif, kuratif, dan pasca kuratif. Betul, itulah fungsi pemerintah hadir di sini. Keren banget ya Bu ya. Oke, ini kan sebagian besar masalahnya di laki-laki nih. Nah ini gimana ini Bu, upaya kita, apakah ada program khusus terhadap laki-laki itu sendiri gitu Bu, sehingga menjadi lebih bisa menahan diri atau seperti apa? Boleh nggak Bu diceritakan pencegahannya gitu? Kalau pencegahannya seperti yang saya sebutkan tadi, upaya preventif kita dengan memberikan SRA, dengan memberikan PATBM. Karena sebenarnya kasus walaupun laki-laki sebagai tersangkanya Pak, yang menjadi korban ada perempuan, tapi kita lebih banyak mengajari perempuan untuk speak up dan berani, berani menyampaikan, dan mereka juga harus mengetahui hak-haknya sebagai perempuan. Artinya kalau kita lihat budaya patriarki membuat segala sesuatu kebutuhan domestik adalah tugasnya perempuan. Nah, kita mencoba berbagi terkait dengan kesetaraan gender. Karena kalau bicara kasus kekerasan sebenarnya pelaku dan korban tentunya sama-sama menjadi tersangkanya. Nah, kita mencoba mengajak perempuan-perempuan untuk berani menyuarakan apa hak mereka. Jadi kita tidak mau menyalahkan laki-lakinya, tapi kita sebagai perempuan harus juga berani
berani mandiri dan berani berkata tidak. Daripada kita menyalahkan laki-lakinya, sisinya kita dari sisi yang berbeda. Jadi bagaimana perempuan bisa mandiri agar laki-laki tidak merendahkan perempuan. Jadi letak pemberdayaan perempuannya di situ ya Bu ya? Betul. Baik. Nah selanjutnya jika ada kasus, pelaporannya seperti apa nih Bu? Apakah melalui hotline tadi atau seperti apa? Untuk pelaporan kasus bisa dilakukan melalui hotline tentunya. Nanti setelah dari hotline akan kita lakukan assessment apa yang pelapor butuhkan, kita sesuaikan tentunya. Yang kedua bisa melaporkan melalui PATBM tadi yang berada di setiap kelurahan, atau bisa datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor Pemda Kota Bekasi di lantai 5. Jadi banyak cara untuk melaporkan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Oke. Ini mungkin bisa dielaborasi lebih jauh terhadap layanan untuk perlindungan baik yang bersifat fisik maupun bersifat psikologis tadi Bu, biar lebih jelas lagi. Ya. Kalau fisik tentunya apabila memang terjadi kekerasan kita langsung merujuk juga ke unit PPA Polres, ya kan, untuk dibuatkan visumnya. Dan alhamdulillah Pak, Kota Bekasi merupakan satu-satunya pemerintah kota yang menyediakan layanan visum gratis untuk kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak. Semuanya dibiayai oleh pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya dari hasil visum itu tentunya ada tindakan hukum yang dilakukan. Nah, nanti kalau sudah masuk ranah hukum tentunya nanti Polres yang akan menindaklanjuti lebih lanjut. Tapi untuk penanganan traumanya DPP 3A menyiapkan tenaga psikolog untuk membantu kegiatan pendampingannya. Oke. Dan kegiatan pendampingan itu dilakukan secara rutin sampai dengan tuntas tentunya Pak. Sampai dinyatakan baik seperti sedia kala gitu ya Bu? Insya Allah begitulah. Oke, baik Bu. Ini kan podcast kita ini nanti akan disaksikan oleh mahasiswa, mahasiswi, dan orang tua juga ya Bu ya? Okay. Dan masyarakat umum gitu. Kira-kira apa peran dari masyarakat umum dalam mensukseskan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ini Bu? Tentunya kita harapkan memang aware, perhatian, rasa memiliki. Apa yang terjadi pada lingkungan kita merupakan tanggung jawab kita. Sehingga kita setidaknya harus membuka mata dan telinga terhadap kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, upaya preventif akan mencegah terjadinya kekerasan lebih mendalam lagi. Untuk itu setiap masyarakat atau siapapun yang melihat kasus kekerasan sebaiknya segera melaporkan. Jangan sampai menjadi parah dulu baru dilaporkan. Contohnya, kita udah sering sekali melihat orang rame-rame itu Pak. Nah, cobalah untuk bersikap ada apa rame-rame di sebelah. Apabila memang terjadi kekerasan laporkanlah. Jadi menurut saya budaya pekewuh terkait dengan urusan rumah tangga orang lain mungkin sedikit kita kurangi. Jadi kita coba aware terhadap hal-hal seperti ini. Karena contohnya kita lihat kasus-kasus yang terjadi memang yang meledak itu adalah memang karena ketidakpedulian lingkungan sekitar terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Boleh di-spill lagi Bu nomor hotline tadi Bu, karena masyarakat perlu jelas sekali gitu tentang ini. Oke, karena melapor ya Bu ya? Betul, jadi di teman curhat perempuan dan anak di nomor 0816 848 478. Baik. Oke, untuk masyarakat Kota Bekasi, tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ya kegaduhan seperti tadi yang dibilang oleh Bu Kadis tadi, silahkan melaporkan kepada hotline tersebut, nomor hotline tersebut, sehingga ada tindakan-tindakan yang tentunya bisa menetralisir hal-hal negatif yang mungkin muncul. Baik, Bu Tia, jadi sekarang ini tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh DP3A Kota Bekasi terkait dengan campaign kita ini apa ini Bu? Tantangan terbesar mungkin dari kegiatan kampanye ini adalah saya butuh dukungan. Dukungan dari semua pihak untuk mencegah terjadinya kejadian ini. Betul. Karena DP3A tidak bisa melakukan itu sendirian. Nah, oleh karena itu peran dari seluruh unsur yang terkait dalam pentahelix dalam hal ini tentunya dunia pendidikan, dunia usaha,
media massa, masyarakat umumnya, dan pemerintah untuk mari kita bersama-sama menangani kasus kekerasan ini. Karena memang tanpa peran serta dari semua unsur tadi, pemecahan masalah ini tidak mudah untuk dilakukan. Berarti kita harus sinergi pentahelik itu ya Bu ya? Betul. Nah ini Bu Kadis, sebelum kita menutup sesi podcast kita dalam rangka kampanye Stop Kekerasan Perempuan dan Anak dari DP3A Kota Bekasi, mungkin ada harapan ataupun rencana ke depan yang ingin disampaikan? Silakan Bu. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya juga merasa apresiasi terhadap pedulinya Bina Insani dalam membantu pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini kampus pertama yang mengundang kita podcast dalam rangka kampanye ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Harapannya tentu kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi benar-benar kita lakukan secara bersama dan berkesinambungan. Karena ini demi masa depan kita semua, masa depan anak-anak kita yang akhirnya menjadi pengganti kita di akhir nanti. Jadi saya harapkan kegiatan ini terus bisa berkesinambungan, berjalan bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak. Siap Ibu. Sebenarnya ucapan terima kasih juga dari kami atas kesediaan Bu Kadis untuk menghadiri sesi podcast bersama Bina Insani University. Ini suatu kehormatan bagi kami menerima tamu agung ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kemaslahatan bagi kita semua, terutama masyarakat Kota Bekasi. Bio Friends, itulah akhir dari kegiatan diskusi kita dengan Ibu Kadis, Ibu Dr. Hewan Satya Sriwijayanti Anggraini MM, dalam rangka kampanye Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Mudah-mudahan acara yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan kemaslahatan banyak bagi kita semua, terutama warga Kota Bekasi yang saat ini menyaksikan acara talk show ini. Dan tolong bantu share agar semua orang aware, sadar betapa pentingnya kita untuk saling peduli, untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Dan sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin berpesan kepada kita semua di sini, yang penting bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita bisa lakukan dari apa yang kita tahu. Bina Insani, bigger, better, higher. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. DP3A, perempuan berdaya, anak terlindungi.